Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Jadi kali ini ada satu lagi ya, film festival yang diimpor sama Klik Film. Alhamdulillah sih, sekarang Klik Film itu udah makin banyak ya mendatangkan film-film award, film-film festival yang kalau mungkin kita ngomongin beberapa tahun lalu gitu sebelum pandemi kayak nggak mungkin masuk ke Indonesia. Nah sejak Klik Film mulai fokus ke sana, kita jadi bisa lebih banyak lah nonton film-film yang bisa dibilang agak-agak tidak mainstream. Walaupun ya tayangnya limited banget ya, seperti biasa film yang ini juga tayangnya limited banget, terbatas banget. Tadi gue sempat ngitung cuman ada di beberapa kota, di Medan, Jogja jelas ya, Jakarta pasti, terus Surabaya, Bandung, Tangerang, Bekasi, Palembang, 8 kota. Jadi buat yang tinggal di kota-kota yang tersebut tadi silakan ditonton, disegerakan. Nggak wajib, gue nggak mengharuskan lu nonton, gue nggak memaksa lu nonton. Kalau memang tidak ingin nonton ya sudah. Tapi kalau ingin nonton disegerakan, soalnya layarnya udah berguguran banget. Kemarin aja di Jogja tuh hari pertama ada berapa ya, 3 showtime kalau nggak salah. Di hari kedua cuma tinggal 1 showtime. Jadi disegerakan ya. Yaitu ada Sorry Baby yang awal tahun ini berhasil menang naskah terbaik di Festival Film Sundance. Ini gue cek barusan di Cinepoint, penontonnya di hari pertama cuma 180. Nggak pakai ribu ya, 180 titik itu doang. Jadi emang sangat sedikit. Ya tapi gimana lagi, itu tayangnya juga limited. Jadi itu angka yang bisa gue pahami lah. Padahal sebenarnya ini film yang buat gue tuh penting banget untuk ditonton. Penting banget. Ini film garapannya Eva Victor BTW ya, yang debut jadi sutradara, terus jadi penulis naskah juga, dan jadi aktornya juga. Dan dia itu ngangkat isu soal kekerasan seksual yang dialami sama perempuan. Dan caranya menangani isu itu sensitif banget sih. Itu yang buat gue tuh bikin filmnya kerasa penting, karena cara dia ngangkat ceritanya itu sangat-sangat sensitif. Kayak nggak ada bagian yang kerasa eksploitatif. Yang dibikin tuh bukan karena kepedulian, tapi cuman pengen bikin penonton ngerasa shock. Nggak ada adegan-adegan yang kerasa problematik atau salah ngomong, salah merangkai kata yang akhirnya jadi layak untuk dipertanyakan dan segala macam. Itu sama sekali nggak ada. Biasanya gue tetap bisa nemuin 1-2 lah, walaupun mungkin terlalu kecil untuk bisa disebut kekurangan dan ya udahlah dimaafin aja. Tapi di sini sama sekali nggak ada. Simpelnya itu kayak semua hal di Sorry Baby itu kerasa bener. Makanya abis nonton tuh gue sempet nge-tweet tuh kemarin tuh, bilang kalau everything about this movie feels so right. Karena emang kayak gitu, semuanya tuh kerasa benar. Kayak nggak ada yang bisa disalahin, dipertanyain, dicacatin, tuh nggak ada. Di sini alurnya tuh dibagi jadi beberapa segmen yang ngerangkum tahun-tahun dalam hidup karakter utamanya yang bernama Agnes, yang diperanin Eva Victor itu. Jadi si Agnes ini tinggal sendiri di sebuah kota kecil sambil bekerja sebagai dosen di kampus tempat dia dulu kuliah. Walaupun kota dan kampus itu dulu pernah ngasih peristiwa yang traumatis, yaitu pada saat si Agnes jadi korban perkosaan Decker yang dulu sempat jadi pembimbingnya si Agnes pada saat nulis tesis. Jadi peristiwa itu terjadinya di rumahnya si Decker, di rumah si dosen. Gak ada yang tahu, gak ada saksi, dan habis itu si pelaku langsung kabur ke New York. Tapi kalau sekilas ya kita ngelihat gimana si Agnes itu menjalani kehidupan, apalagi pas sahabatnya yang namanya Lidi itu sempat datang berkunjung, terus mereka ketawa bareng. Sekilas dilihat ya, kayak si Agnes itu kayak nggak menyimpan luka gitu, kayak udah ketawa ketiwi, hahaha. Bahkan di satu titik mereka berdua itu sempat bercanda ketawa-ketawa soal seks yang kalau dilihat dari sudut pandang orang awam yang nggak bisa atau nggak tahu, lebih tepatnya bukan nggak bisa, nggak tahu perasaan korban itu seperti apa. Kan kayak mikirnya, masa iya sih korban perkosaan, kekerasan seksual itu kemudian bisa senyaman itu ngomongin hal-hal berbau seks ya, tanpa mendatangkan trigger, tanpa membangkitkan trauma dia. Bahkan ini treatmentnya termasuk lucu loh. Walaupun lucunya tuh bukan lucu tolol ya, ini lucu-lucu agak-agak dark comedy sih. Dari directingnya, terus actingnya si Eva Victor, dan cara dia menulis naskah, itu semuanya sering kerasa lucu. Jadi ini bukan film yang kemudian kerasa depresif terus dark banget, berat, bikin kita tuh aduh capek nontonnya tuh enggak. Tapi semua itu bukan karena filmnya itu mandang remeh soal isu yang diangkat, tapi lebih karena Sorry Baby itu coba menolak stigma lah. Stigma kalau perempuan korban kekerasan itu harus selalu kelihatan menderita, harus selalu gloomy, harus selalu sedih, nggak boleh beranjak dari trauma dia. Kan stigmanya kayak gitu kalau di masyarakat yang masih cenderung patriarkis, seksis dan
segala macem. Kayak ada korban gitu kemudian speak up terus di stalking lah, kehidupannya kok happy aja, wah bohong nih ya kan, sering kayak gitu kan di Indonesia, sering tuh kayak gitu tuh. Nah film ini kayak pengen ngebantah stigma itu, pengen nunjukin lah kalau korban itu juga berhak kok happy, berhak dia itu ketawa, berhak dia itu ngomongin hal-hal berbau seksualitas tanpa harus ngerasa takut. Dan belum lama ini gue sempet nonton film yang mirip-mirip gitu juga sih, kalau lu tertarik nonton ya. Ada judulnya tuh Black Box Diaries, itu tayang juga di Klik Film, tapi yang itu dokumenter tentang investigasi si sutradara tentang kasus kekerasan seksual yang menimpa dia di Jepang ya, itu ya konteksnya. Silakan ditonton buat yang tertarik. Nah balik ke Sorry Baby nih, intinya sama sih sebenarnya kayak Black Box Diary juga. Filmnya itu nggak pengen mendefinisikan si karakter cuman dari kejadian kekerasan seksual yang menimpa dia. Kadang kan di film-film yang angkat isu serupa tapi nggak terlalu dalam kan ada kesan kayak gitu ya. Kalau ditanya protagonisnya karakternya seperti apa, waduh bingung. Kita cuman tahu bahwa dia adalah korban. Kita nggak tahu kehidupan dia di luar kasus tuh seperti apa, kepribadian dia itu gimana. Nah di film-film yang kurang kuat, kurang sensitif tuh seringnya kejadiannya kayak gitu. Kita nggak tahu. Dan jangan juga lu bayangin Sorry Baby ini bakal jadi film yang meledak-ledak ya, mengharu biru mungkin atau emosional. Enggak. Justru di sini tuh treatmentnya damai banget coy. Kayak tenang banget. Musiknya tuh jarang masuk. Sekalinya masuk yang kedengeran tuh musik-musik yang calming. Pacingnya ya agak lambat sih, tapi bukan lambat yang itu merembet merayap gitu, enggak. Kayak damai banget cara bercerita si sutradaranya ini. Soalnya dia nggak pengen ngejadiin penderitaan si karakter, emosi dia itu sebagai bahan jualan doang. Kita penonton ini nggak coba dimanipulasi emosinya, tapi lebih ke arah diajak buat ngobservasi gimana si protagonisnya itu coping sama peristiwa yang dulu dia alamin. Soalnya kalau kita merhatiin, kalau kita observasi, sebenarnya si Agnes ini yang sekilas tadi tuh kayak baik-baik aja ya, kayak semuanya fine, ketawa-ketawa. Sebenarnya itu dia ngeliatin beberapa tanda loh, tanda kalau dia tuh sebenarnya nggak fine. Yang nantinya tanda-tanda itu bakal dijelasin pas filmnya mulai flashback. Dijelasin tuh semuanya kenapa si Agnes kayak insecure pada saat dia ngerasa pintu rumahnya itu belum dikunci. Kenapa pada saat si Lidi itu ngomong aku hamil, si Agnes awalnya ketawa tapi ada sepersekian detik muka dia tuh nunjukin kayak luka, kayak gamang. Terus kenapa di satu poin ya si Lidi itu buru-buru matiin TV pada saat TV-nya lagi nyarin film 12 Angry Men, yang itu salah satu film favorit gue juga sepanjang masa ya. Semua itu nanti kita dapat jawabannya, walaupun mungkin gak secara gamblang ya, tetap harus kita simpulin sendiri dari apa yang kita observasi. Dan begitu masuk ke flashback itu nanti filmnya mulai tuh makin banyak ngelempar kritik tentang cara masyarakat yang sering masih gak tepat dalam hal memperlakukan korban kekerasan seksual ya. Mau itu masyarakat sipil lah, mau itu dari institusi pendidikan, dari tenaga medis, dari aparat hukum, mau yang manapun tuh masih kayak kurang bersahabat buat para korban. Dan itu dikritik di sini dengan cara yang sekali lagi itu sering kerasa lucu, terkesan nggak serius, bercandaan tapi tajam banget. Kayak lu perhatiin deh pada saat Agnes itu datang ke dokter ditemenin sama Lidi buat meriksa kondisi dia ya setelah kekerasan itu. Tuh lihat gimana terutama si Lidi sih itu ngelempar banyak celetukan yang ngeritik si dokter karena cara dia nge-treat si Agnes tuh kayak nggak sensitif. Tuh bagus banget anjir. Tuh lucu tapi nusuk banget. Sama salah satu yang buat gue paling memancing itu ya pemikiran itu ada nanti pada saat si Agnes ditunjuk untuk jadi juri di sebuah persidangan lah di kasus yang kita nggak tahu kasusnya apa sebenarnya. Tapi dia jadi salah satu juri dan di situ ada tuh seorang jaksa ngebacain definisi term hukum lah intinya yang untuk dipahami sama juri-jurinya dari praduga tak bersalah, terus saksi langsung itu dibacain definisinya. Dan di situ gue jadi mikir anjir, iya semua itu kayak praduga tak bersalah, harus ada saksi, harus ada bukti dan lain-lain, itu terdengar make sense kalau misalkan di kasus-kasus biasa. Tapi kalau kasus kayak Agnes nih gimana anjir? Ada praduga tak bersalah nih misalkan ya, yang penerapannya seringkali kalau di kasus kekerasan seksual, merkosaan itu kayak terkesan lebih ke arah ngeprotek si pelaku daripada berusaha untuk bersikap fair. Terus harus ada saksi. I mean come on. Kasus kayak gitu saksinya dari mana anjing? Apalagi kayak si Agnes ya, itu ngalamin peristiwanya di rumah si pelaku. Siapa saksinya? Bukti itu harus dari visum kan. Dan pada saat dia periksa si Agnes tuh dikritik sama dokternya. Ini harusnya tuh setelah kejadian kamu langsung periksa ke UGD biar masih bisa diambil bukti-bukti dan
segala macam lah. Ya kali korban masih shock, kan nggak tahu dia bisa berbuat apa. Masa iya harus langsung berpikir oke, aku harus ke UGD, kan nggak bisa kayak gitu. Tapi menariknya gini, Sorry Baby itu kayak ngasih penegasan kalau pemahaman buat kondisi individu kayak Agnes itu bukan persoalan gender, dalam arti ya emang kecenderungannya yang nggak bisa paham soal itu cowok ya, tapi cowok-cowok goblok sebenarnya. Tapi nggak cuma cowok di sini yang dilihatin kayak gitu, cewek pun sama. Ada beberapa perempuan yang nggak bisa ngasih respon sensitif ke si Agnes karena poinnya bukan soal gender tapi soal empati. Cowok harus empati, dan kalau cewek nggak kemudian otomatis bisa ngasih empati. Banyak juga yang nggak bisa berempati, dan film ini empatinya gede banget di semua hal. Makanya tadi gue bilang ya, everything about this movie feels so right. Semuanya kerasa bener karena dia punya empati banyak banget. Termasuk di kalimat-kalimat di skrip nih, gue suka banget skripnya karena itu banyak banget kalimat yang diomongin sama Agnes khususnya ya, kayak gambarin kerumitan perasaan dari korban kekerasan seksual, terutama kalau itu perempuan. Itu rumit banget, gak segampang apa ya yang orang-orang non korban itu pikir. Kalau yang non korban kan mikirnya ya udahlah, apa lu adalah korban, harusnya lu berharap si pelaku dihukum seberat-beratnya, dihukum mati kalau bisa, apa dikebiri gitu kan. Tapi ternyata si Agnes enggak, dia bilang kalau enggak, aku nggak pengen si pelaku itu dihukum mati. Kompleks, ada apa ya, banyak banget dilemanya lah di situ. Film ini skripnya bisa nggambarin dilema itu. Sama ada satu adegan penting nih, ini penting banget buat gue. Ini kayak ngerangkum apa ya, the whole treatment dari film ini tentang kasusnya, tentang isunya. Jadi habis peristiwa itu, habis si Agnes tuh diperkosa ya, yang BTW itu nggak diperlihatkan secara gamblang, cuman diperlihatkan dengan cara yang lu tonton sendiri deh, sangat-sangat simple tapi tetap kerasa disturbing, tetap kerasa menghantui. Itu ngebuktiin nih bahwa omongan-omongan yang nyebut kalau adegan kekerasan seksual dan lain-lain itu harus ditampilkan secara eksplisit biar impactnya lebih kuat ke penonton, itu bullshit sebenarnya. Nah tapi intinya setelah peristiwa itu kita tuh diajak ngikutin perjalanan si Agnes pergi dari rumah si pelaku ya, jalan pergi, terus kameranya itu geraknya tuh kelihatan hati-hati banget ngikutin si Agnes. Selama beberapa menit tuh kameranya tetap stay di belakang dia, yang kemudian berusaha nyalip si Agnes buat ngeliatin muka dia dari depan tuh enggak, tetap stay di belakang, kayak nggak mau ngeksploitasi emosi si korban itu seperti apa. Kesannya kayak si kamera itu adalah orang lain yang kayak pengen ngejaga Agnes, ngejaga si korban, tapi tetap berusaha ngasih space, kayak care banget, hati-hati ngikutin, ngejaga supaya nggak terjadi apapun di sepanjang perjalanan, tapi tetap ngasih space, ngasih jarak. Filmnya kayak mau bilang itu loh yang harus kalian semua penonton lakuin kalau ada orang di sekitar kalian itu jadi korban. Pedulikan, jaga, hati-hati, tapi tetap kasih space. Cobalah berempati, intinya kayak gitu. Oke, kalau skor untuk Sorry Baby gua kasih 9 dari 10 langsung saja. Ini salah satu film terbaik tahun inilah. So far ya, kalau disuruh ngeranking di tahun 2025 ini masuklah kalau buat gua ke top 3 film yang gua tonton tahun ini. Jadi silakan ditonton di bioskop sebelum hilang. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar, bisa di scorefilm.com. Lu masukin review dan skornya di sana, silakan diramaikan. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti sama La Familia. Thank you banget. Oke, gua Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.